Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan. Yang kali ini kita akan merenungkan beberapa hal yang penting sebagai anak Tuhan supaya kita tetap diberkati olehnya. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin buat saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita merenungkan beberapa ayat firman Tuhan dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 hingga ayat yang ke-44. Tetapi kali ini saya tidak akan membaca seluruhnya dari ayat-ayat ini, tetapi ada bagian penting bagaimana dari ayat-ayat ini kita bisa menyimpulkan dengan satu tema dalam renungan ini buat kita sekalian, yaitu dengan tema bagaimana kita bisa menerima berkat Tuhan, bagaimana kita bisa menerima mukjizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini Tuhan Yesus berbicara kepada banyak orang bagaimana dia menaruh belas kasihan kepada orang banyak ketika dia memberitakan Injil. Dan akhirnya Tuhan Yesus memberikan satu kuasa untuk mukjizatnya, sehingga orang-orang pada saat itu boleh menikmati berkat mukjizat yang luar biasa, yaitu dengan diberikannya 5 roti dan 2 ikan itu dilipat gandakan untuk menjadi makanan yang begitu melimpah, sehingga orang sekitar 5.000 orang itu boleh makan kenyang karena memang tadinya dia kelaparan. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa rahasia yang hari ini saya akan bagikan buat kita sekalian, sebagaimana seperti apa yang telah kami sampaikan tadi, bahwa kita perlu mendapatkan berkat dari Tuhan dan bagaimana caranya. Yang pertama adalah ketika kita mau menerima mukjizat atau kuasa Tuhan hadir, ketika kita membutuhkannya, maka yang pertama mari kita mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Alkitab. Sekali lagi, mari kita mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Alkitab. Mari saya akan bacakan di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-34c. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal kepada orang yang akan menerima mukjizat ini, yaitu tentang firman Injil Kerajaan Allah. Oleh karena itu, bagi kita sekalian, kalau kita mau menerima mukjizat, kalau kita mau menerima berkat Tuhan, kalau kita menerima bagaimana Tuhan akan menghampiri kita dan akan menyapa kita, bahkan akan melawat kita, mari kita dengarkan, kita perhatikan firman Tuhan. Setiap kali Bapak Ibu Saudara mendengarkan khotbah, renungan, apapun yang saudara bisa dapat ketahui tentang Tuhan melalui Alkitab, melalui pengalaman pribadi, perhatikan firman Tuhan itu. Renungkanlah dan camkanlah dan lakukan dan hidupi. Itulah kunci rahasia bagaimana kita bisa menerima berkat Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya ingin menerima berkat atau mukjizat Tuhan, sebagaimana orang-orang ini menerima berkat Tuhan yang melimpah melalui mukjizat Tuhan, 5 roti dan 2 ikan menjadi berlipat ganda sehingga mereka boleh menikmatinya dengan sisa 12 bakul dan mereka kenyang. Maka yang kedua, marilah kita mengimani kehidupan kita. Maksud saya, dalam keadaan bagaimana kita harus dalam keadaan krisis. Orang yang bisa menerima kuasa mukjizat, orang yang bisa menerima berkat Tuhan yang sangat supranatural atau luar biasa itu kalau kita dalam keadaan krisis. Oleh karena itu, jika saudara dan saya hari ini mengalami krisis, mengalami kesulitan yang maju ke depan tidak ada jalan, kiri kanan tembok, bahkan kita tidak mungkin mundur karena dalam keadaan krisis, saudara datang kepada Tuhan. Ketika saudara dalam keadaan krisis, pasti Tuhan akan menolong saudara. Orang-orang ini mengalami krisis, mereka kelaparan. Kalau mereka pulang pasti jatuh pingsan, kata Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan ingin menolong saudara dan saya. Kalau saudara saat ini sedang dalam krisis, saudara dalam keadaan darurat, saudara dalam keadaan emergency, datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Jadi yang kedua, syarat kita bisa menerima mukjizat adalah kalau saudara memang mengalami dalam keadaan krisis, pasti Tuhan adalah satu-satunya penolong saudara yang saudara pasti dapat terima. Seperti juga orang 5.000 sebanyak ini menerima berkat Tuhan karena Tuhan memang tahu bahwa mereka sedang dalam keadaan lapar dan perlu makan. Itulah sebabnya. Mari saya mengajak kita sekalian hari ini yang saat ini sedang dalam keadaan krisis, sedang dalam keadaan masalah yang berat, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan datang
untuk kita mengatakan, hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, supaya saudara dan saya boleh mendapatkan berkat Tuhan, mukjizat yang luar biasa, seperti 5.000 orang yang menerima makan roti dan 2 ikan itu dengan kenyang. Mari kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Mari kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Di dalam Markus pasal 6 ayat 39, di sana dikatakan begini, lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Ini berbicara bagaimana kita harus bersatu hati dengan sesama kita, membangun persekutuan di gereja, di rumah tangga, dimanapun kita mempunyai komunitas, bangun persekutuan. Jangan ada sesuatu yang membuat kita konflik dan berseteru. Itu gambaran bagaimana saudara akan diberkati melalui mukjizat. Kalau saudara bersekutu, bersatu hati di dalam rasa damai, saling memberkati dan saling melayani dan saling mempedulikan. Karena itu mari kita jaga kesatuan hati, kesatuan iman, kesatuan hidup di dalam rangka kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat satu sama lain. Saudara-saudara, oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara kita terima berkat mukjizat Tuhan kalau kita mau menjaga persekutuan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang tidak kalah penting, bagaimana saudara bisa menerima berkat Tuhan, mukjizat yang luar biasa seperti 5.000 orang ini menerima berkat Tuhan, yaitu dengan makan kenyang karena mereka kelaparan. Yaitu mari saudara dan saya selalu menjadi orang yang hidup dalam mengucap syukur. Saudara, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala keadaan. Hal ini dikatakan di dalam Markus pasal 6 ayat 41 yang dikatakan di sana, demikian bunyi firman Tuhan. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengambil roti dan 2 ikan itu dan menengadah ke langit dan mengucap berkat, saudara. Artinya mengucapkan syukur atas kebaikan Allah, mengucap syukur atas keadaan yang Tuhan izinkan. Mengucap syukur tidak hanya dalam kondisi yang nyata-nyata kita menerima langsung berkat itu bisa kita alami, tapi dalam keadaan apapun Tuhan tidak pernah mengendapi sesuatu yang jahat. Sekalipun keadaan jahat, Tuhan tidak pernah menghadapi sesuatu yang buruk bagi anak-anaknya. Sekalipun keadaannya tidak kondusif, seperti mungkin hari-hari ini masih ada pandemi yang melanda di antara kita, tapi Tuhan tidak menghendaki, tapi Tuhan mengizinkan semua terjadi supaya kita tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan. Mari kita hidup selalu mengucap syukur supaya hidup kita diberkati dan menerima mukjizat Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menerima berkat Tuhan, mukjizat yang luar biasa seperti 5.000 orang lebih menerima berkat Tuhan ini, yaitu dengan cara membagi berkat bagi sesama. Mari saya akan bacakan di dalam Markus pasal 6 ayat 41 yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagikan kepada semua orang. Jadi sebanyak orang kita punya teman, sebanyak itulah kita harus menjadi berkat. Apapun keadaan kita, menjadi berkat tidak harus memberi uang kepada orang lain, tapi memperdulikan orang yang butuh pertolongan dari kita. Itulah rahasia bagaimana mukjizat itu bisa terjadi dan saudara alami. Berkat Tuhan akan mengalir karena Tuhan mau bekerja melalui saudara. Kalau saudara mau menjadi berkat, mau membagikan sesuatu yang ada pada kita untuk orang lain yang dia tidak punya dan butuh pertolongan dari Anda. Oleh karena itu saya mengajak ada 5 hal saudara dan saya bisa diberkati melalui mukjizat. Yang pertama, mari kita memperhatikan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya, menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mari sekalipun saudara dalam keadaan krisis, saudara pasti Tuhan akan menolong. Ketika Tuhan mengizinkan kita krisis, Tuhan akan campur tangan. Dan itulah sebabnya mukjizat itu terjadi ketika kita dalam keadaan krisis. Artinya dalam keadaan membutuhkan, hanya Tuhan sebagai petolong kita satu-satunya. Yang ketiga, mari kita membangun persekutuan dengan sesama. Tanpa persekutuan, tanpa persatuan hati kita dengan sesama, maka kita tidak akan mendapat kedamaian. Dan berkat yang sejati adalah, dasarnya adalah kedamaian. Yang keempat atau yang terakhir, mari kita menjadi berkat
Saudara, maksud saya yang keempat, mari kita mengucap syukur senantiasa. Hidup yang mengucap syukur, hidup yang tidak mengeluh, hidup yang selalu merasa nyaman bersama dengan Tuhan walaupun dalam keadaan yang tidak kondusif. Yang terakhir, jadilah berkat bagi sesama karena Tuhan mau bekerja melalui kita untuk menyalurkan berkat-Nya. Kita hanya saluran berkat dan kita rindu supaya berkat itu juga mengalir untuk hidup kita karena Tuhan tidak mau meninggalkan kita dan tidak mau membiarkan kita dalam keadaan menderita. Itulah firman Tuhan renungan kita hari ini buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati sekali kita menerima berkat Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Amin.